Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alma Syaida dan NPM 231302338 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori atom. Teman-teman tahu nggak sih seberapa penting atom dalam kehidupan kita sehari-hari? Atom dapat kita jumpai pada garam dapur. Jadi garam dapur itu terbentuk dari adanya dua molekul atom yang saling berikatan, yaitu atom natrium dan atom klorin. Selain itu, masih banyak contoh lain seperti udara yang dihirup manusia merupakan contoh atom, yaitu atom oksigen dan atom nitrogen. Ada juga perhiasan emas dan perak yang sering kita lihat, ternyata itu juga mengandung unsur atom, yaitu atom emas dan atom perak. Dan masih banyak benda-benda di sekitar kita yang tersusun atas banyak gabungan molekul atom. Kemudian, coba kita berpikir, bagaimana seandainya jika sepotong besi dipotong menjadi dua. Kemudian, setiap bagian yang kecil dipotong lagi menjadi dua, dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil. Kira-kira apa yang akan diperoleh? Selanjutnya, hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang, ternyata hanya butiran-butiran kecil. Seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Partikel-partikel kecil yang menyusun pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Demokritus, sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani, yaitu Leucippus dan Demokritus, mengatakan bahwa setiap semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi, atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Pencetus teori atom modern yang pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Dalton adalah orang yang pertama melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dalton berpendapat bahwa materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Adapun kelemahan teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron dan berdasarkan temuannya tersebut, ia mengajukan teori untuk atom baru, menyempurnakan teori atom Dalton. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Bohr menyempurnakan model atom Rutherford. Menurut Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Elektron-elektron tersebut berada pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga,
tidak dapat menerapkan intensitas spektrum lebih lanjut. Berikutnya yaitu teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum melibatkan beberapa ahli. Menurut Schrödinger dan kawan-kawan, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. Elektron-elektron tersebut berada di dalam ruangan yang disebut orbital. Sekian penyampaian saya berkaitan dengan perkembangan teori atom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.